ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini kita kembali bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka kita menggunakan fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua dalam rangka ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita selaku umatnya yang berharap akan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita masuk di surat Al-Fil. Seperti biasa, kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surat Al-Fil wahiyah Makkiyah. Surat Al-Fil ini termasuk kategori surat Makkiyah, termasuk menurut jumhur bahkan ittifaq para ulama, surat Al-Fil termasuk surat Makkiyah. Ibnu Katsir mengatakan sebagai pengantar dari surat Al-Fil ini, beliau mengatakan hadhihi minan ni'ami allati imtanallahu biha ala Quraisy. Ini merupakan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy dari serangan atau serbuan tentara bergajah yang datang ke Mekah pada waktu itu ingin menghancurkan, meluluh lantahkan Ka'bah. Para hadirin rahimakumullah, di mana pasukan bergajah ini kata Ibnu Katsir wa kanu qauman nasara. Mereka ini kaum yang beragama Nasrani. Maka turunnya surat Al-Fil ini
sebagai pengingat akan begitu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy adalah sangat besar sekali. Kemudian Ibnu Katsir mengutip kisah Ashabul Fil ini dari kitab Sirah Ibnu Hisham, ya, lumayan panjang. Ya, kita coba untuk membahas bagaimana proses terjadinya kehancuran tentara bergajah ini. Berawal dari kisah Ashabul Ukhdud. Pernah dengar Pak? Ashabul Ukhdud? Ya, belum? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ashabul Ukhdud ya, mereka tinggal di Yaman. Mereka beragama Nasrani yang teguh dengan keyakinannya Allah sebagai Tuhan mereka. Nah, di Yaman ternyata rajanya yang bernama Dzulnuwas itu orang zalim. Orang sangat zalim sekali. Sehingga orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah, mereka disiksa. Raja Dzulnuwas ini membuat parit, lubang parit yang cukup dalam, cukup besar. Orang-orang yang menyatakan dirinya iman kemudian dimasukkan ke dalam parit yang sudah dibakar. Sudah disediakan api yang membara. Nah, orang-orang yang beriman kemudian mereka dimasukkan ke dalam kobaran api di dalam parit tersebut. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. Wa kanu qariban min 20 alfan. Orang-orang yang dibunuh mati oleh Raja Dzulnuwas ini sekitar 20.000 orang. Ini sudah bahasa kita apa nih? Genosida. Zaman dulu juga sudah di genosida. Sekitar 20.000 orang yang mereka menyatakan diri beriman kepada Allah, kemudian mereka dibunuh. Dan tidak ada yang selamat dari sekitar 20.000 orang itu kecuali Daus Dzu Tha'laban. Satu orang yang mampu selamat dari 20.000 orang. Berapa persen itu? 0,00. Daus bin Tha'laban kemudian dia lari meminta perlindungan kemana? Ke negeri Syam, ke Raja Syam di sana. Di mana di negeri Syam itu dipimpin oleh raja yang beragama Nasrani. Najasyi biasanya gelarnya, ya. Malik Habasyah. Kenapa larinya ke negeri Syam, Pak? Kira-kira kenapa minta bantuannya ke Raja Najasyi ini, ke Raja Habasyah? Kenapa kira-kira? Sama agamanya. Raja Najasyi ini beragama Nasrani, Dzulnuwas beragama Nasrani, maka dia datang kepada raja tersebut meminta bantuan, meminta pertolongan. Yang namanya Raja Najasyi karena dengan keimanan yang sama. Gimana kira-kira Pak? Ada surah kita seiman Pak, dibantai Pak. Gimana kira-kira? Sama marah, sama emosi. Dia punya kekuatan. Maka Raja Habasyi ini, Raja Habsyah Najasyi yang menguasai Syam pada waktu itu mengirim 2 panglima perang. 2 panglima perang yang sangat disegani. Apa namanya ini panglima perangnya? Komandan. Namanya satu Aryato. Yang pertama komandannya Aryato, yang kedua Abraha. Aryat orang Jawa, Pak. Aryanto. Oh, yang kalau Aryat di sini orang Syam, kalau orang Jawa Aryanto. Kalau orang bukan kurang Delawi, Pak. Dikirim nih 2 panglima perang handal.
untuk menolong siapa tadi? Dzu Sa'laban, Daus Dzu Sa'laban, dengan membawa pasukan yang sangat banyak untuk menggempur, balas dendam. Sampai pada akhirnya kedua orang ini, panglima perang ini, mereka mampu mengalahkan Raja Dzunnuwas yang ada di Yaman tadi. Kalah Dzunnuwas sampai lari terbirit-birit, dikejar, pada akhirnya tenggelam di laut. Itu nasib Dzunnuwas, raja yang menyiksa orang-orang sekitar 20.000 orang yang beriman kepada Allah, matinya tenggelam. Yang pada akhirnya kemudian negeri Yaman dikuasai oleh siapa, Pak? Ya, oleh dua orang ini, Aryab dan juga Abraha. Dua orang pemimpin dalam satu wilayah, statusnya sama, Pak. Kira-kira apa yang terjadi? Perebutan kekuasaan. Sama-sama ingin berkuasa. Aryab ingin berkuasa, Abraha ingin berkuasa, karena merasa dirinya paling berjasa, paling berkuasa, paling kuat, paling banyak pasukannya, paling banyak jasanya, dan lain sebagainya. Perselisihan di kedua panglima perang ini antara Aryab dan juga Abraha, sampai puncak-puncaknya keduanya kemudian perang dingin dulu sebelum perang aslinya. Bagaimana kalau untuk menentukan siapa yang berkuasa di sini? Jangan pakai pasukan, jangan pakai pasukan. Kan Aryab punya pasukan, si Abraha punya pasukan. Kalau kita mungkin ya ada TNI Angkatan Darat banyak pasukan, TNI Angkatan Laut beda lagi, TNI Angkatan Udara beda lagi. Nah ini pun sama, si Aryab punya pasukan, Abraha punya pasukan. Tetapi keduanya sepakat jangan pakai pasukan, kita berduel saja. Apa itu duel tuh? Satu lawan satu, gentleman tuh. Gak usah keroyokan, satu lawan satu sampai mati. Saking luar biasa aja keberaniannya, duel sampai mati. Maka yang hidup dia yang berkuasa. Sepakatlah, sepakat kedua-duanya berduel tanpa membawa pasukan masing-masing. Keduanya berduel dengan bawa pedang. Ternyata yang menang siapa? Belum, Pak. Abraha kena sabet dulu, Pak. Mukanya kena sabet, hidungnya sabet, kemudian bibirnya kena sabetan pedang, sampai wajahnya berlumuran darah, Pak. Kalau dipukul babak belur, kalau pakai pedang apa? Gompal tuh. Bukan gompal pedangnya, gompal mukanya gitu. Mukanya kena sabetan pedang, hidungnya kena, bibirnya kena. Ketika sudah tergeletak si Abraha ini karena kalah dengan si Aryab, tiba-tiba nama si Abraha punya ajudan setianya yang bernama Ataudah. Ini ajudannya sangat luar biasa setianya kepada Abraha. Melihat Abraha sudah babak belur, bukan babak belur lagi, berdarah-darah, ya. Maka si Ataudah ini kemudian menyerang si Aryab tadi sampai si Aryab itu mati. Jadi si Aryab mati itu kalah oleh siapa? Oleh si Ataudah, dibunuh oleh ajudan setianya si Abraha. Abraha dalam keadaan mukanya yang cukup parah, lukanya diobati, yang pada akhirnya sembuh juga. Beritanya nggak langsung sampai ke Habasyah, Pak. Maklum belum ada
media sosial. Belum ada WA kan gitu, belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum. Makanya berita kejadian itu sampainya lama. Beda dengan hari ini kejadian bisa langsung viral kan gitu. Nah ini lama prosesnya. Sampailah berita itu ke Raja Najasyi. Raja Najasyi begitu marahnya kepada Abraha atas sikap dari Abraha. Sampai Raja Najasyi kemudian menuliskan surat ke si Abraha ini, bahwa Raja Najasyi akan mengirim pasukan untuk menyerang Yaman, meluluh lantahkan Yaman, sampai Raja Najasyi bernadar akan menginjak ubun-ubun si Abraha di negeri Yaman. Berarti Abraha ini sekelas gubernurnya kali ya. Raja, gubernur, presiden, gubernur tuh. Kira-kira gimana itu Pak si Abraha Pak? Mendapat surat itu takut. Kenapa? Karena tahu bagaimana kekuatan Raja Najasyi, bagaimana kekuatan pasukannya. Khawatir, takut. Sehingga beliau pun menulis surat lagi dan juga mengutus utusan untuk melobi Raja Najasyi dengan membawa harta-harta, hadiah-hadiah untuk dipersembahkan untuk Raja Najasyi. Nyogok. Nyogok bahasa kita hari ini gitu. Supaya jangan diperangi, nyogok kan gitu. Bahwa harta yang begitu banyak, ada utusan untuk melobinya, bukan hanya lobi doang nih hartanya nih. Bahkan kemudian si Raja Abraha mencukur rambut kepala ubun-ubunnya di sebuah kantong yang berisi tanah Yaman. Tanah Yaman, kemudian rambut dari ubun-ubun Abraha. Kenapa kira-kira? Karena kan tadi si Raja Najasyi bernadar ingin menginjak ubun-ubun si Abraha di negeri Yaman. Nah, maka cara loginya bagaimana? Ini tanahnya, ini rambutnya. Untuk apa? Untuk menggugurkan nadarnya. Untuk menggugurkan nadarnya. Buka saja tanahnya, rambutnya simpen, injak tuh, beres nadarnya, gak dosa lagi. Nah, Raja Najasyi seneng tuh, senang luar biasa. Satu, hadiahnya banyak. Dua, ternyata cerdas juga ini si Abraha. Yang ketiga, si Abraha pun dia menjanjikan membangun sebuah proyek fenomenal. Bukan IKN. Proyeknya Bang, buat gereja yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling mewah, yang tidak ada di seluruh dunia kecuali ada di negeri Yaman. Dan itu proyeknya untuk Raja Najasyi. Dipersembahkan untuk Raja Najasyi. Buat gereja yang tinggi, megah, mewah. Gak akan ada gereja di alam dunia sebagus gereja yang akan dibangun oleh Raja Najasyi, atau Raja dari Abraha ini. Dengan ungkapan ini saat nilaka kinasan di ardil Yaman lam yudna qablaha misluha. Saya akan membangunkan gereja untukmu di negeri Yaman yang tidak dibangun sama sepertinya, gak ada tandingannya. Maka mulailah dibuat proyeknya Pak. Dibuat proyek gereja yang tinggi, yang megah, yang wah pokoknya. Mangkrak apa kira-kira Pak? Mangkrak apa kira-kira nih? Enggak Pak ya, enggak mangkrak, sampai beres, sampai tuntas. Kenapa? Oh enggak dikorupsi gitu. Diberes Pak, enggak ada korupsinya. Beres gerejanya, tinggi, megah, mewah. Nah,
Gereja ini disebut dengan Qulais. Qulais ya. Dari kata kolansuah. Nah, ini kolansuah peci ya. Kalau pecinya pas kolansuah, kalau kecil Qulais. Itu isim tasghir. Kenapa gereja ini disebut Qulais? Karena ketika memandang gereja tersebut saking tingginya Pak, KPH yang kecil pasti jatuh Pak. Nah, ini kapasnya kalau karena kecil gini, kalau melihat ke atas misalkan, tuh jatuh. Maka disebutlah gerejanya Qulais. Kalaulah orang yang pakai topi peci melihat ke atas gereja tersebut, saking tingginya itu gereja, pecinya jatuh. Nah kemudian bukan hanya membangun gereja juga, tetapi Raja Abraha kemudian menuliskan apa bahasanya peraturan akan membuat gereja ini sebagai ganti dari Ka'bah yang ada di Mekah. Orang-orang ibadah hajinya jangan ke Ka'bah lagi, tetapi kemana? Nah, ke Qulais ini, gereja yang sudah dibangun begitu mewah oleh Raja Abraha, nah, supaya mereka bisa haji di sana. Ternyata kalau kita perhatikan bukan hanya urusan haji Pak, sebenarnya urusan apa? Bisnis juga di sana, urusan ekonomi juga. Mekah kan sebagai transit orang-orang ibadah haji, maka sekitarnya itu biasanya ekonominya hidup, ekonominya hidup. Maka ini pun sama, imbasnya nanti ke sektor ekonomi juga, urusan duit lagi kan itu. Raja Abraha ingin nih ibadah hajinya mereka ke Qulais ini. Orang-orang Arab yang berada di negeri Yaman pada saat itu, kemudian mereka marah kan itu, emosi. Kenapa? Oh ini Ka'bah mau ditandingin. Dari bangsa Adnaniyah dan juga bangsa Qahtaniyah yang berada di Yaman, mereka gak ridho bahwa Qulais ini dijadikan tandingan untuk Ka'bah. Marah mereka, orang-orang Quraisy yang berada di Yaman, sangat-sangat marah. Sampai pada akhirnya ada beberapa pemuda yang pemberani menyusup ke gereja tersebut, kemudian membuat onar, dibakar itu gereja, dibakar gerejanya oleh beberapa orang dari orang Quraisy. Ketahuan Pak. Gimana kira-kira perasaan Raja Abraha? Sudah membangun bagus-bagus, mewah-mewah, ternyata dibakar Pak. Tambah marah. Sampai Abraha bersumpah akan langsung turun tangan untuk menghancurkan Ka'bah, balas dendam. Balas dendamnya bukan hanya membakar, meluluh lantahkan, meratakan Ka'bah, hancur sehancur-hancurnya. Itu janji dari Abraha. Maka Abraha kemudian menyiapkan pasukan yang banyak. Di antara pasukan-pasukan itu Raja Abraha menyiapkan gajah. Jadi nggak semuanya pasukan bawa gajah, nggak semuanya bawa gajah, enggak. Pasukannya banyak, gajahnya hanya cuma beberapa ekor saja. Disebutkan oleh Ibnu Katsir thamaniyata afyal. Ada yang mengatakan 8 gajahnya, ada yang mengatakan 12 filan, ada yang mengatakan 12 gajah, ataupun ada yang menyebutkan selain daripada 8 atau 12. Intinya gak semua pasukan membawa gajah. Itu saking marahnya Abraham, langsung turun, langsung ikut serta bersama pasukan-pasukan gajah.
Bahkan Abraham menyiapkan gajah yang paling besar sebagai tunggangannya. Gajah tersebut diberi nama Mahmud. Mohon maaf kalau ada Pak Mahmud ya. Gajah yang besar itu diberi nama Mahmud namanya. Namanya keren ya, Mahmud. Itu gajah yang ditunggangi oleh Abraham. Kenapa Pak bawa gajah Pak? Kenapa kira bawa gajah? Tenaganya gede. Tenaganya gede. Kalau bahasa kita hari ini itu bulldosernya gitu. Lalu dulu nggak ada bulldosernya Pak, pakai gajah gitu. Rencananya Ka'bah itu diikat ke gajah, nanti gajahnya menarik itu Ka'bah, roboh itu Ka'bah. Jadi bulldosernya gitu. Awal tentara bergajah. Tetapi sekali lagi gajahnya cuma berapa? Ada 8, ada 12 beberapa versi. Coba dihadang oleh orang Arab yang ada di Yaman. Jangan sampai Abraha pergi ke Ka'bah dihadang oleh orang-orang Quraisy yang berada di Yaman, cuma mereka kalah. Itu dilakukan oleh Dzunafar, orangnya yang mengakomodir, koordinir orang-orang yang ada di Yaman, orang Quraisy yang ada di Yaman untuk menahan Abraha supaya jangan sampai menyerang Ka'bah. Tetapi hancur, kalah oleh Raja Abraha bersama pasukannya. Dzunafar sebagai pemimpinnya, pemimpin perlawanan itu, kemudian ditawan oleh Abraha. Tadinya ingin dibunuh kan itu, tapi tawan saja, dibawa ke Mekah sebagai penunjuk jalan. Tiba sampai di negeri Khaf'an. Di negeri Khaf'an, kemudian di situ pun ada perlawanan juga dari Nufail bin Habib. Dari Nufail sebagai ketua perlawanannya kalah lagi. Nufailnya ditawan untuk menunjukkan jalan ke Mekah. 2 kali menghadang, 2 kali dihadang Raja Abraha ini, tetapi semuanya kalah. Sampai pada akhirnya Raja Abraha kemudian sudah mendekat di daerah yang namanya Al-Mughammas. Daerah Al-Mughammas ini sudah dekat dari Makkah. Di Al-Mughammas ini kemudian Raja Abraha, mereka pasukannya istilahnya merampas 200 unta milik Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib kakek. Kalau pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib. Sebanyak 200 unta dirampas oleh Raja Abraha. Yang merampas itu, yang diutus itu namanya Aswad bin Maksud. Al-Aswad bin Maksud yang merampas 200 unta milik Abdul Muthalib. Kira-kira Pak, kalau dirupiahkan berapa hari ini Pak? Harga unta berapa? Taruhlah 20 juta. 20 juta kali 200 berapa? Berapa Pak? 4M ya. 4M itu Pak, harta Abdul Muthalib. Dirampas itu untanya 200 semua. Maka kemudian mengutus seseorang ke Quraisy untuk memberitahu untuk apa Raja Abraha membawa pasukannya ke Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Yang pada akhirnya kemudian Abdul Muthalib yang menjadi salah satu tokoh orang Quraisy yang berada di Mekah kemudian menghadap Raja Abraha, dan beberapa
tokoh-tokoh yang lainnya. Abdul Muthalib sosok seseorang yang sangat berwibawa, Bang. Kelihatan wibawanya, sudah kelihatan wibawanya. Ketika Abdul Muthalib menyampaikan keinginannya kepada Raja Abraha, bahwasannya kata Abdul Muthalib, wallahi ma nuridu harbahu, demi Allah kami tidak ingin menyerangnya, kami tidak ingin memeranginya. Wa malana min dzalika min taqah, kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perang dadakan gitu. Wa hada baitullahil haram, ini adalah baitullah, rumah Allah yang haram, yang mulia. Wa baitu khalilihi Ibrahim, dan ini pun rumahnya kekasih Allah Nabiullah Ibrahim. Fa in yamna'uhu minhu fa huwa baituhu, kalaulah dia ingin menjaganya, maka itulah miliknya. Rumah ini adalah milik Allah. Tetapi kalau urusan unta, saya akan minta untanya. Wa inni ana rabbul ibil, sesungguhnya saya ini pemilik onta-onta itu, tolong kembalikan, itu mah milik saya. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, baitullah itu, Ka'bah itu mempunyai tuannya, mempunyai Rabbnya yang akan menjaganya. Kalau urusan saya urusan onta, kalau urusan Ka'bah ya sama Allah kan gitu. Nah ketika ngomong itu jadi keki juga kan gitu. Raja Abraha ketika melihat awal berwibawa, ketika ngobrol bukannya ngelobi supaya tidak menghancurkan Ka'bah, ngalah minta unta kan gitu. Padahal ini kan harga begitu berharganya Ka'bah bagi orang-orang Quraisy. Menurut Raja Habasyah, lebih berharga mana, unta atau Ka'bah? Lebih berharga Ka'bah. Tapi kenapa kok mintanya unta? Jadi keki juga. Enggak seperti pemandangan awal yang berwibawa, yang pada akhirnya Raja Abraha meremehkan Abdul Muthalib. Dan dalam riwayat yang lain, tokoh-tokoh yang lain yang melobi kepada Raja Abraha, jangan engkau hancurkan Ka'bah. Sebagai gantinya kami akan kumpulkan 1/3 harta kami sebagai pengganti dari tidak menghancurkan Ka'bah. Siap tuh, ngumpulin 1/3 harta supaya Abraha tidak menghancurkan Ka'bah. Mau nggak Pak? Abrahanya Pak? Nggak mau Pak itu. Dikasih 1/3 harta, suruh orang-orang Quraisy tetap saja nggak mau. Saking kuatnya sumpah Abraha, nggak mau, ditolak lobi para tokoh-tokoh Quraisy. Nah, berikutnya ketika subuh sudah pagi, Raja Abraha bersiap-siap masuk ke Ka'bah, masuk ke Mekah karena sudah dekat tadi. Siapkan pasukan, siapkan gajah. Makanya disebut Ashabul Fil. Ashab itu dekat apa? Sohib. Mufradnya itu sohib. Sohib apa? Sohib. Tuh sohib aneh tuh. Maksudnya apa? Teman dekat tuh. Artinya kenapa disebut Ashabul Fil? Ini gajahnya sudah seperti somet. Mau disuruh apapun nurut Pak. Makanya disebut Ashabul Fil.
Kalau di kita kan ada atraksi juga kan, ya pertunjukan gajah misalkan disuruh angkat kaki, angkat kakinya tuh, suruh belalainya angkat belalainya, disuruh apapun sampai gajah disuruh joget-joget, dia joget tuh. Nah itu sudah jadi sohibnya tuh. Sudah gajah itu sangat jinak, apapun yang diperintahkan pasti dilaksanakan. Makanya disebut ashabul fil. Sampai si Mahmud tadi kan itu, gajah tadi, bukan Pak Mahmud, gajah ini namanya Mahmud ini kemudian disiapkan. Tadi ada Nufail bin Habib. Nufail bin Habib kemudian jewer itu telinga si gajah. Telinga Mahmudnya dijewer, dibisikin oleh si Nufail bin Habib. Ubruk Mahmud warji' rasyidan min haitsu ji'ta. Kata si Nufail, turun kamu, duduk kamu, balik kamu ke negeri asalmu. Tahu gak kamu berada di mana? Fa innaka fi baladikal haram. Kamu ada di negerinya Allah, di tanah haram. Awas macam-macam kualat tak. Kalau kita makan pakai kualat tuh kan itu. Oleh Mahmud dibisikin itu si gajah. Maka gajah ketika mendengar bisikan si Mahmud bagaimana Pak? Langsung turun, duduk menderum, nggak berjalan lagi. Si Nufailnya kabur ke gunung, di mana orang-orang Quraisy pun sudah mereka mengosongkan Ka'bah. Kenapa? Karena takut juga dikosongkan Ka'bah. Di Ka'bah disiapkan 100 onta sebagai apa? Nah ini sebagai pancingan sebenarnya oleh orang-orang Quraisy. 100 onta disiapkan di sekitaran Ka'bah. Mereka berharap tentara bergajah ini mereka macam-macam kepada onta tersebut. Bagaimana kalau macam-macam kan itu sudah dikorbankan untuk Allah kan itu ya. Nanti Allahnya yang marah, Allah yang akan menghancurkan mereka, itu pancingannya. Mahmud enggak langsung duduk ya, menderum, tidak melanjutkan perjalanan ke Ka'bah padahal sudah dekat tadi. Dipukul itu si gajahnya, dipukul badannya, dipukul kepalanya, dipukul belalainya. Enggak berdiri, tetap duduk. Mau diangkat Pak? Gak bisa. Besar. Sampai siapa tuh? Belalainya itu dirojok-rojok bahasa Indonesianya. Ditusuk-tusuk oleh tongkat supaya bangkit, tetap nggak mau. Tetapi ketika diarahkan selain daripada ke Ka'bah, diarahkan ke Yaman, dia ikut tuh. Diarahkan ke Syam ikut. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah nggak mau. Maka dengan posisi kondisi seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Tayran ababil, mengutus burung ababil. Ababil itu apa? Ababil itu bukan nama burungnya. Sekali lagi, ababil itu bukan nama jenis burungnya. Ababil itu menunjukkan keadaan burungnya berbondong-bondong. Jadi bukan nama burungnya. Sekali lagi, ababil itu burungnya yang datang dalam keadaan berbondong-bondong. Ibnu Katsir mengatakan ma'akul li ta'irin minha thalathatu ahjarin yahmiluha. Setiap burung itu dia membawa 3 batu. Hajarun fi minqarihi wa hajarani fi rijlaihi. 1 batu ada di minqar. Apa minqar ini? Patuknya, paruhnya apa? Cucu. Nah itulah cucunya. Dan juga di kedua kakinya 3 batu. 1 burung bawa 3 batu. Dan burungnya berbondong-bondong, kompak.
Bagaimana burungnya? Seperti adas, seperti kacang adas. Gede kecil kan? Kecil. Burung emprit. Bawa tuh oleh burung-burung tersebut, la tusibu minhum ahada illa halak. Tidak ada satu orang pun yang terkena oleh batu tersebut kecuali dia pasti binasa. Ya, pokoknya kena batu itu pasti binasa. Entah itu langsung mati atau bertahap matinya. Yang jelas pasti binasa. Terkena batu tersebut binasa mati. Binasa ya. Sampai ada yang copot tangannya, hancur tangannya, hancur kakinya. Si Abraham bagaimana? Si Abraham sampai dadanya terbelah. Dadanya terbelah. Kemudian si Abraha ini termasuk yang terkena oleh lemparan batu tersebut. Setiap orang binasa, setiap orang mati. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa si Abraha ini matinya lama juga. Matinya lama, kenapa lama? Supaya merasakan siksanya. Disebutkan sampai di negeri Yaman, nah, matinya di negeri Yaman dalam keadaan dada terbelah. Dalam keadaan dada terbelah, hatinya kelihatan, jantungnya kelihatan. Sudah sampai ke Mekah, nyeritain kejadian di Ka'bah, mati. Nah, itulah sebagai kejadian fenomenal yang sangat luar biasa. Sehingga kalau disambungkan dengan surat kemarin, surat Quraisy, maka tambah lagi kan itu. Mereka khawatir kalau mengganggu orang-orang Quraisy, nasibnya seperti siapa? Abraha dan tentara-tentara bergajah. Maka orang Quraisy mau dagang kemanapun aman, tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang membekal. Walaupun banyak, membawa banyak dagangan, membawa banyak harta. Kenapa? Kalau bahasa kita ditakut kualat. Kalau pakai bahasa kita takut. Kenapa? Karena kejadian ini begitu nyata, viral. Hancurnya tentara bergajah oleh apa? Ternyata oleh burung kan gitu. Padahal pasukannya sudah menghancurkan dua yang menghalanginya tuh mau ke Ka'bah 2 kali di jalan dihadang, kalah semua. Kalahnya oleh burung kan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu memperlakukan tentara-tentara bergajah? Pertanyaannya, Nabi melihat gak Pak? Nabi melihat gak kehancuran tentara bergajah tersebut? Tidak. Kenapa Allah nanya? Jawabannya mesti na'am atau la? Nah, tidak. Di sini pertanyaannya bukan pertanyaan untuk minta jawaban. Maka ini pertanyaan istifham takriri, bahwasannya betul-betul kejadian itu ada. Bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah. Yang kedua, saking viralnya kejadian ini, Nabi tahu seolah-olah seperti Nabi melihat dengan kepala mata sendiri. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Tadinya mereka ingin apa? Menghancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya. Ternyata yang hancur siapa? Abraha dan juga pasukannya.
Mereka ingin membinasakan Ka'bah, yang pada akhirnya binasa siapa? Abraha dan juga pasukannya. Bagaimana Allah menghancurkannya? Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ababil disebutkan oleh Ibnu Hisham jamaat, berbondong-bondong. Jadi sekali lagi, ababil itu bukan nama jenis burungnya, burung pipit, nah bukan, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, di mana burung-burung yang berbondong-bondong itu melemparkan tentara bergajah dengan batu yang terbuat dari panah liat yang sudah mengeras. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan Allah menjadikan mereka, bagaimana binasanya itu, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Daun dimakan oleh ulat bagaimana? Bolong-bolong. Gampang atau susah, Pak? Pernah lihat ulat makan daun, Pak? Gampang atau susah? Gampang gitu. Begitupun Allah, begitu mudahnya, begitu gampangnya membinasakan tentara-tentara bergajah seperti daun yang dimakan oleh ulat. Dan ini merupakan, kalau dilanjutkan dengan ayat di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, itu merupakan sekali lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Nikmat apa? Nikmat keselamatan, nikmat damai, hidup sejahtera, nikmat. Kita hidup aman, nikmat, sejahtera. Coba kalau kita bandingkan dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Bisa jadi, Pak, semiskin-miskinnya kita di sini, Pak, lebih tenang daripada orang-orang di Palestina. Sampai air buat minum berebutan, sampai minum airnya pun bukan air minum bersih, air kotor saking hausnya gitu. Mau makan nunggu sampai lapar. Kalau kita sebelum lapar sudah makan gitu. Mereka lapar berhari-hari baru bisa makan. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dan juga kita berusaha untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana juga. Bagaimana, Pak, perhatian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina? Yang pasti satu, doakan, luangkan waktu untuk mendoakan mereka. Yang kedua, sisihkan sebagian dana kita untuk membantu mereka, salurkan kepada lembaga yang betul-betul apa? Betul-betul resmi, mampu menyampaikan titipan kita kepada mereka. Yang ketiga, kalaupun kita belum bisa mengirimkan dana kita, mengirimkan bantuan kita, mengirimkan uang kita, karena kebutuhan kita pas-pasan. Jangankan mengirimkan bantuan, kehidupan kita pun pas-pasan, masih ngutang gitu. Minimal, Pak, kita ganti makanan-makanan ataupun produk-produk yang mereka membantu Zionis Israel untuk membantai orang-orang di Palestina. Hindari semaksimal mungkin. Air apa, Pak? Nah itulah, air itu ganti dengan air lokal, gak masalah gitu ya. Untuk apa? Setidaknya kalau kita belum mampu memberikan donasi harta kita, minimal kita mampu
memboikot ya semaksimal mungkin. Coba perhatikan makanan, minuman, snack anak-anak kita. Kemudian apa? Peralatan mandi, sabun, odol, sampo, coba diperhatikan kembali. Salah satunya dalam rangka kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, itu merupakan bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian Al-Hafidh Ibnu Na'im kemudian mengatakan bahwa kejadian terkait dengan kehancuran dari tentara bergajah ini merupakan bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad. Siap-siap ya, sudah dipersiapkan ya. Sudah dipersiapkan Nabi akhir zaman. Nah, itu luar biasa kan itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ternyata menjaga Ka'bah itu untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pengantar dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah sudah hijrah ke Madinah, Rasul itu pakai unta. Untanya namanya siapa? Ada yang tahu unta Nabi, Pak? Namanya siapa? Qaswa. Unta Nabi itu Qaswa. Maka ketika Nabi sampai di Madinah, bagaimana Pak? Berebutan tuh. Orang-orang Ansor ingin Nabi tinggal di rumahnya masih. Nabi gimana Pak? Kalau tinggal si A, bagaimana si B, si C, si D kan gitu. Bagaimana kalau tinggal si B, si A, si C, si D bagaimana? Maka Nabi membiarkan memilih dengan untanya. Qaswa, silahkan milih. Dan itu ketika Qaswa memilih, itu bukan keinginan dari unta tersebut pada hakikatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan. Begitupun tentara bergajah ini, termasuk Mahmud di sana. Mahmud berhenti duduk menderum itu karena Allah Subhanahu wa taala yang mencegah, yang menghalangi si tentara bergajah itu untuk menyerang Ka'bah, termasuk memerintahkan si Mahmud untuk duduk tidak menyerang Ka'bah. Dan itu karena keagungan, kehormatan Baitullah, Al-Baitul Haram. Haram itu apa Pak? Suci. Maka Masjidil Haram, masjid yang suci. Berarti kalau judi Pak, itu judi apa Pak? Haram? Wajib Pak? Haram. Berarti judi itu judi itu haram, wajib Pak? Haram. Berarti judi itu kenapa judi, zina, mabuk itu disebut haram? Itu untuk menjaga kesucian diri. Bukan berarti judinya suci, bukan. Supaya menjaga diri kita suci, jangan sampai judi. Supaya diri kita tetap suci, jangan zina. Supaya menjaga diri kita suci, jangan mabuk. Nah itu maksudnya Pak ya. Bukan berarti seperti tadi, salah kesimpulannya. Maka Masjidil Haram itu masjid yang suci, masjid yang luar biasa ya. Sampai hari ini terus dikunjungi oleh siapapun itu. Dan kita pun mudah-mudahan ya, bisa suatu saat kita bisa haji dan juga bisa umroh mengunjungi Ka'bah Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, dan juga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada tambahan ataupun pertanyaan?
Dipersilakan. Monggo yang mau nanya. Pak, nanti mau nanya. Atau Kimin. Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup saja dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anjil mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.